Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibnu Haitam, jumpa lagi dengan Miss Aila. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya untuk belajar. Hari ini kita akan belajar apa ya? Dan apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, siapkan diri kalian untuk belajar IPS dan simak baik-baik video berikut ini. Hari ini kita akan belajar IPS tentang pengaruh lingkungan terhadap kehidupan masyarakat. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sudah belajar tentang bentuk dan cara melestarikan lingkungan. Ada apa saja ya jenis-jenis lingkungan? Yang pertama ada dataran rendah. Yang kedua ada pantai. Dan yang ketiga ada pegunungan. Kita akan membahas ketiga lingkungan ini. Manusia tinggal di dalam suatu lingkungan tertentu. Jenis lingkungan yang ditempati manusia sangat berpengaruh terhadap cara hidup dan kegiatan yang dilakukannya. Jadi, lingkungan itu mempengaruhi yang pertama, kehidupan ekonomi. Yang kedua, lingkungan mempengaruhi kehidupan sosial. Dan yang ketiga, lingkungan mempengaruhi kehidupan budaya. Nah, yang pertama hari ini kita akan bahas adalah pengaruh lingkungan terhadap kehidupan ekonomi. Apa ya kehidupan ekonomi itu? Kehidupan ekonomi adalah usaha manusia dalam mencari uang. Untuk apa mencari uang? Ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, manusia perlu bekerja. Pekerjaan di setiap lingkungan berbeda-beda. Ada yang di dataran rendah, pekerjaannya akan berbeda dengan orang yang tinggal di lingkungan pantai. Begitu juga pekerjaan orang yang tinggal di lingkungan pegunungan. Kita akan bahas yang pertama, dataran rendah. Teman-teman masih ingat apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ada apa saja ya pekerjaan yang dapat dilakukan di dataran rendah? Pekerjaan yang pertama adalah petani. Petani adalah orang yang bekerja dengan bercocok tanam. Pekerjaan ini banyak dijumpai di dataran rendah. Petani itu menanam berbagai sayuran, buah-buahan, dan masih banyak lainnya. Tapi di dataran rendah biasanya menanam padi. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan tanaman padi karena di dataran rendah lebih mudah untuk diatur saluran pengairannya. Teman-teman tahu tidak, padi itu menghasilkan nasi karena nasi itu berasal dari tanaman padi. Nah, tanaman padi ini banyak di Pulau Jawa dan Bali. Oke, kita lanjut ke pekerjaan yang banyak dijumpai di dataran rendah, yaitu peternak. Apa itu peternak? Peternak adalah orang yang memelihara hewan ternak. Usaha pemeliharaan hewan ternak dinamakan peternakan, sedangkan peternak adalah orangnya. Nah, ini adalah contoh gambar peternakan dan peternaknya. Hewan yang dapat diternak seperti sapi, ayam, kambing, atau ikan karena mereka dapat menghasilkan susu, daging,
kulit, keju, dan masih banyak lainnya. Ada apa saja ya? Ya, selanjutnya adalah perajin. Apa itu perajin? Perajin adalah orang yang membuat barang kerajinan. Nah, kebanyakan perajin tinggal di dataran rendah, namun ada juga perajin yang hidup di dataran tinggi dan daerah pantai. Kalau yang di dataran rendah itu biasanya perajin gerabah. Selanjutnya, pekerjaan pedagang. Ini juga banyak dijumpai di dataran rendah. Apa ya pedagang? Pedagang adalah orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menjual sesuatu. Bisa menjual makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Pedagang tidak menghasilkan barang. Pedagang menjual barang atau jasa yang dihasilkan oleh orang lain. Pedagang banyak tinggal di dataran rendah. Pedagang juga terdapat hampir di semua jenis lingkungan. Jenis lingkungan dapat berpengaruh pada cara berdagang. Contohnya di daerah pemukiman, pedagang cenderung berjualan di warung atau menggunakan gerobak. Nah, selanjutnya kita akan menjumpai pekerjaan di bidang jasa. Ini banyak dijumpai di dataran rendah. Apa saja contohnya pekerjaan di bidang jasa? Sebelumnya kita harus tahu, jasa adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat bukan benda. Contoh pekerjaannya adalah guru. Guru itu tidak menghasilkan barang atau menjual barang. Mereka memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Guru memberi jasa di bidang pendidikan. Guru bekerja di sekolah. Kemudian ada dokter dan perawat. Dokter dan perawat juga memberikan jasanya. Mereka bekerja di rumah sakit. Selanjutnya, pekerjaan yang ketiga di bidang jasa ada pegawai kantoran. Mereka menghasilkan jasa dan mereka biasanya bekerja di gedung-gedung. Dan yang terakhir, contohnya ada Pak Polisi. Polisi ini juga memberikan jasa. Mereka bekerja di jalanan atau berpusat di kantor polisi. Oke, kita move ke lingkungan selanjutnya, yaitu pantai. Ada apa saja ya pekerjaan di pantai? Tapi kita harus tahu, pantai adalah daratan yang berbatasan dengan laut. Jadi, ada beberapa pekerjaan yang terdapat di sana. Yang pertama, coba kalian lihat, ini gambar pekerjaan apa ya? Betul sekali, ini adalah nelayan. Nelayan bekerja untuk menangkap ikan, kemudian ikannya dijual dan mendapatkan uang deh. Yang kedua, ada pekerjaan yang dapat dilakukan di pantai, yaitu petani tambak. Mereka memelihara ikan di pantai dengan membatasi sekat-sekat. Yang ketiga, ayo teman-teman tahu ini pekerjaan apa? Ya, ini adalah petani garam. Mereka mengolah air laut yang banyak mengandung garam menjadi garam, sehingga garam-garam yang mereka kumpulkan dapat mereka jual. Dan yang keempat, di pantai ada pekerjaan perajin kerang. Ada kerajinan kerang yang bisa dimanfaatkan sebagai hiasan. Oke, kita lanjut yuk ke pekerjaan yang ada di pegunungan. Ada apa saja ya? Pasti kita pernah berwisata di pegunungan dan kita membutuhkan pemandu untuk menikmati pemandangan di sana. Jadi pemandu wisata biasanya ada di pegunungan. Kemudian pekerjaan yang kedua yaitu tentang perkebunan. Nah,
orang yang bekerja di perkebunan biasanya tinggal di daerah pegunungan karena udaranya sejuk sehingga tanamannya dapat tumbuh dengan subur. Teman-teman, itu saja yang sudah kita bahas di video ini. Kita ucapkan hamdalah yuk bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di next video. Kita akan membahas tentang pengaruh lingkungan terhadap kehidupan sosial dan budaya. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.